Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Selumita, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami, yaitu dengan tema pengadaan koleksi tercetak dan inventarisasi. Nama kelompok yaitu Khalifatul Zanah, Nurul Hidayah, Sonia Selumita, Hasna Imtinan, Istiqosah Ainun Fatihah, Siti Nur Fatihah, Muhammad Agus Hidayat, Ismaya Rahmawati, dan Marsautari. Yang pertama mengenai pengadaan koleksi tercetak. Pengadaan koleksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah koleksi tercetak maupun non-cetak perpustakaan. Kegiatan pengadaan koleksi tercetak disesuaikan juga dengan jenis, fungsi, tujuan, rencana, serta anggaran yang tersedia. Pengadaan koleksi dilakukan oleh pustakawan atau staf pengajar, bisa berhubungan langsung dengan pustakawan dalam memilih atau menentukan bahan pustaka tercetak yang akan diadakan. Untuk melakukan pengadaan koleksi juga tidak bisa sembarangan, karena harus ada kebijakan tertulis yang mengatur kegiatan pengadaan koleksi. Kegiatan pengadaan koleksi sangatlah penting, selain untuk menambah bahan pustaka yang jumlahnya kurang, juga untuk mengusahakan bahan pustaka yang belum dimiliki oleh perpustakaan. Cara penyelenggaraan pengadaan koleksi tercetak. Yang pertama yaitu penerbitan sendiri. Penambahan koleksi dengan penerbitan sendiri dapat dilakukan perpustakaan dengan cara menerbitkan indeks, bibliografi, dan terbitan berkala buletin di perpustakaan. Yang kedua yaitu titipan. Perpustakaan dapat memperkaya koleksi dengan menerima titipan dari pihak lain, baik perorangan maupun lembaga. Bahan titipan biasanya memerlukan tempat dan pelayanan khusus. Yang ketiga yaitu pembelian. Dalam cara pembelian ini, pustakawan haruslah melakukan seleksi bahan pustaka terlebih dahulu. Bahan pustaka yang akan dibeli juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan. Selanjutnya, hadiah atau sumbangan. Buku yang disumbangkan harus sesuai dengan kebijakan pengembangan koleksi yang sudah ditetapkan. Berikut merupakan sumber yang diharapkan bisa menyumbangkan bukunya, yaitu A. Pengarang dan penerbit sebagai contoh terbitannya, B. Duplikat terbitan dari perpustakaan lain, C. Instansi pemerintahan sebagai terbitan pemerintahan, D. Donatur dari berbagai pihak. Yang terakhir yaitu pertukaran. Dalam melakukan pertukaran, biasanya dibuatkan perjanjian antar perpustakaan untuk membicarakan bahan pertukarannya. Tujuan kegiatan pertukaran ini adalah memperoleh buku-buku tertentu yang tidak dapat dibeli di toko buku dan mengembangkan kerjasama antar perpustakaan. Kebijakan pengadaan koleksi berfungsi sebagai pedoman, sarana komunikasi dan perencanaan diantaranya yaitu menjelaskan cakupan koleksi yang telah ada dan rencana pengembangan selanjutnya agar diketahui oleh staf perpustakaan, pemakai, administrator, dan dewan pembina perpustakaan. Memberi deskripsi yang sistematis tentang strategi pengolahan dan pengembangan koleksi yang diterapkan di perpustakaan. Menjadi pedoman bagi para pustakawan sehingga ketaatan dalam proses seleksi terjamin. Koleksi yang responsif dan seimbang terbentuk dari dana yang dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Menjadi standar tolak ukur untuk menilai sejauh mana sasaran pengembangan koleksi tercapai. Lanjutannya yaitu berfungsi sebagai sumber informasi dan paduan bagi staf yang baru mulai berpartisipasi dalam pengembangan koleksi, memperlancar koordinasi antara anggota staf pengadaan koleksi. Yang terakhir yaitu memperlancar kerjasama antar perpustakaan dalam pengembangan koleksi. Inventarisasi bahan pustaka. Inventarisasi bahan pustaka yaitu kegiatan pencatatan data bahan pustaka yang diterima oleh perpustakaan, baik dalam bentuk buku, majalah, mikro, maupun audiovisual ke dalam buku inventaris atau buku induk. Inventarisasi bertujuan agar perpustakaan dapat mengontrol kepemilikan bahan pustakanya, membuat atau mengolah data statistik, mengetahui bahan pustaka yang belum atau yang sudah dimiliki, mengetahui jumlah bahan pustaka yang dimiliki dalam kurun waktu tertentu. Selain itu juga untuk mengetahui jumlah koleksi yang hilang. Prosedur penerimaan bahan pustaka.
1. Periksa alamat pengirim dan penerimanya. Jika sesuai, baru dibuka kemasannya. 2. Periksa kiriman apakah sesuai dengan surat pengantar dan daftar pesanan kita, dan sekaligus periksa kondisi fisiknya apakah dalam keadaan baik atau rusak. 3. Jika ada yang tidak sesuai dengan pesanan, baik judul, pengarang, ISBN, atau dalam keadaan rusak, kiriman tersebut disisihkan dan dikembalikan ke pengirim disertai dengan surat permintaan pergantian yang sesuai. 4. Untuk kiriman yang sesuai dengan surat pengantar dan daftar pesanan serta kondisi fisik yang baik, dibuatkan tanda terima dan kirimkan kembali kepada pengirimnya sebagai bukti penerimaan. 5. Bahan pustaka terlebih dahulu diberi stempel kepemilikan dan stempel perpustakaan. 6. Bahan pustaka siap dicatat dalam buku induk yang keterangannya disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan. Tugas dan wewenang bagian inventaris bahan pustaka. 1. Menetapkan jenis dan jumlah buku inventaris yang diperlukan sesuai dengan jenis dokumen. 2. Menetapkan macam dan ukuran kolom-kolom dalam buku inventaris dan petunjuk untuk mengisinya. 3. Menetapkan dan melaksanakan pencatatan menurut cara yang telah ditentukan. 4. Menetapkan letak dan jenis serta melaksanakan pemberian tanda hak milik perpustakaan pada tiap dokumen yang diterima. Membuat buku inventaris. Dalam membuat buku inventaris, perlu ditentukan jumlah kolom-kolom pada buku induk dan petunjuk pengisiannya. Kolom-kolom pada buku induk dan petunjuk pengisiannya yaitu sebagai berikut. Sediakan buku bergaris ukuran folio. Setiap halaman double folionya dibuatkan kolom-kolom sesuai ukuran yang diperlukan. Pencatatan sebuah buku ke dalam buku induk selalu berdasarkan kronologis, yaitu menurut tanggal penerimaan. Terbagi dalam kolom-kolom: tanggal terima, nomor induk, pengarang, judul buku, jumlah eksemplar, penerbit, golongan, bahasa, harga, asal bahan pustaka, dan keterangan, seperti contoh pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, tiap jilid buku mempunyai satu nomor induk. Dengan demikian, buku yang berjilid 3 akan memperoleh 3 nomor induk tiap jilidnya. Tiap tahun, buku induk dapat dimulai dengan nomor urut baru atau dapat dilanjutkan dari tahun ke tahun. Jika ada buku yang hilang, maka keterangan tersebut dicatat dalam buku induk atau pada kolom keterangan. C. Identifikasi kepemilikan buku. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyetempel atau memberi tanda kepemilikan perpustakaan kepada sebuah buku sebelum buku tersebut dilayangkan kepada pemustaka. Untuk jenis-jenisnya, yang pertama ada stempel kepemilikan. Stempel kepemilikan ini juga terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama logo instansi. Stempel ini dibubuhkan kepada suatu halaman tertentu, bisa di tengah-tengah, per 3 halaman terakhir, ataupun pada tiap awal dan akhir halaman. Dan untuk jenis stempel kepemilikan yang kedua yaitu identitas lain. Stempel ini dibubuhkan kepada bagian samping buku, baik samping atas, samping bawah, ataupun halaman depan dari suatu buku. Untuk jenis stempel buku perpustakaan yang kedua yaitu stempel inventaris. Stempel ini khusus dibubuhkan di balik halaman judul yang berisi catatan. Yang pertama tanggal, yang kedua nomor induk, yang ketiga asal perolehan, dan yang keempat berisi nomor klasifikasi. Berikut ini adalah contoh dari stempel inventaris. Perlu diketahui, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bagi petugas pustakawan di bagian inventarisasi bahan pustaka, yaitu petugas hendaknya bisa membedakan jenis-jenis bahan pustaka, misalnya mana yang termasuk buku referensi seperti kamus, ensiklopedia, dan yang mana buku petunjuk, direktori, peraturan pemerintah, dan buku-buku lain yang bersifat umum. Hal ini penting mengingat pengolahan pada kedua jenis buku tersebut bisa berbeda. Maksudnya,
Apabila buku tersebut adalah jenis koleksi referensi atau rujukan yang tidak dapat dipinjamkan, maka buku tersebut tidak perlu diberi due slip atau lembar stempel peminjaman yang biasanya ditempel pada sampul buku bagian belakang. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.